Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faidah dari kalimat Dumbuah, atau syarah 99 hadis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kaifa halukum? Mau lanjut atau istirahat dulu? Atau yang ngobrol dulu? Baik, kita baca dulu al-hadis al-khamis wal arba'un. Hadis yang ke-45. Yang diterjemahan halaman 178. Betul? Baik, sudah ketemu semua? Baik, kita baca dulu hadisnya. An Asmura ibni Mudarris radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi muslimun fahuwa lahu, rawahu Abu Dawud. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendahului kepada sesuatu yang belum didahului oleh seorang muslim, maka dia yang lebih berhak. Rawahu Abu Dawud. Cuma hadisnya dhaif, lemah, didhaifkan diantaranya oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallah. Kalau mau referensi di kitab mana Syekh Albani mendhaifkan, dalam kitab judulnya Irwaul Ghalil. Irwaul Ghalil, hadis nomor 1553. Referensi di mana hadis ini dinyatakan dhaif, lemah oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Irwaul Ghalil. Irwaul Ghalil, hadis nomor 1553. Tapi kata para ulama maknanya sahih. Ya, karena ada beberapa riwayat yang lain
yang semakna. Ya, lagi meskipun dalam segi periwayatan hadis ini tidak sahih, namun secara makna hadisnya as-sahih. Baik, maka kita baca syarah penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan yadkhulu fi hadzal hadis as-sabqu ila jami'il mubahat allati laysat milkan li ahadin wala bi ikhtisasi ahadin. Masuk ke dalam hadis ini yaitu mendahului kepada hal-hal yang mubah yang tidak ada yang memiliki atau tidak ada yang memang merupakan kekhususan bagi seseorang. Contoh kata beliau, fayadkhulu fihi as-sabqu ila ihya'il ardil mawat. Contoh, menghidupkan tanah yang kering kerontang. Ya, kalau antum minat sekarang ini di dekat-dekat Timur Tengah sana masih banyak tanah kosong. Di gurun pasir sana, cepat rebutan, tidak apa-apa sudah. Itu nggak ada sertifikat sama sekali yang memiliki, ya. Tapi kalau di kota di ini jangan ngomong apa. Sekali lagi makanya syaratnya belum ada yang memiliki sama sekali. Paham belum? Jadi sekali lagi ini yang harus dipahami. Ya, ini diantara contohnya. Atau mungkin tidak tahu, masih ada nggak mungkin hutan-hutan yang nggak ada yang memiliki? Hah? Ya silakan, kalau emang nggak ada sama kalian yang memiliki. Maka apa? Ini kata beliau, boleh untuk dimiliki tentunya dengan dihidupkan, ditanami dan seterusnya. Faman sabaqa ilaiha bistikhraji ma'in au ijra'i 'alaiha au bibina'in malakaha. Ini sekali lagi seandainya tadi ada tanah kosong, apalagi mungkin yang sebelum merdeka mungkin tanah bahkan mungkin tidak ada yang noleh sama sekali, maka yang pertama kali menempati yang dia memakmurkannya, dia membangun bangunan di atasnya, maka dia yang berhak untuk memilikinya. Wala yamlikuha bidunil ihya. Namun dia tidak boleh memilikinya tanpa dia memakmurkan, menghidupkannya. Dipatoik namun tidak dipakai sama sekali. Ini enggak benar. Ya, nanti akan ada contoh nanti berkaitan dengan majelis ilmu. Enggak datang namun di booking dulu tempatnya. Ini beda lain, beda ya. Baik. Sekali lagi, ini ada pembahasan khusus nanti sabar dulu. Gak usah ribut. Baik, yang penting kan tetap dapat kotaan kan? Iya. Baik, lanjut. Kata beliau, lakin lau aqta'ahu al-imam au naibahu au tahajjara mawatan min duni ihya fahuwa ahaqqu bihi. Kalau ada pemimpin, pemerintah yang memberikan kepada orang lain hak untuk memiliki atau menggarap tanah kosong, lahan kosong tersebut, orang yang telah ditentukan itu yang lebih layak. Wala yamlikuhu, namun tidak boleh memilikinya. Sekali lagi, kalau sudah dimiliki oleh pemerintah, ini beda lagi, pembahasannya. Ini tergantung wewenang pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Wa in wajada mutasawwifun lil ihya qila lahu imma an ta'muraha wa imma an tarfa yadakan. Misalnya pemerintah ngasih hak kepada si B. Silakan kamu kelola tanah 1.000 hektar ini. Tapi bertahun-tahun enggak kelola, maka kalau ada si C yang berminat, maka pemerintah berhak mengatakan kepada si B, ente kelola sekarang, kalau enggak pergi dari tanah ini. Paham ya?
Ini sekali lagi hak pemerintah kaum muslimin. Jangan ikut campur. Kemudian kata beliau ini, wa yadkhul fi dzalik as-sabaqu ila saydil bar. Di antara makna yang terkandung dalam hadis ini yaitu mendahului dalam berburu binatang di daratan. Ya, misalnya ada 10 orang masuk ke hutan sama-sama berburu. Ya, nomor 2 yang dia mendapatkan buruannya pertama kali, ya dia yang berhak. Paham ya? Bukan nomor 1, bukan nomor 3. Siapa yang duluan berburu mendapatkan hasil buruannya, yaitu yang dia apa? Yang memilikinya. Paham dong? Wal bahar, demikian pula berburu di laut. Ya, pergi ke kenjeran mancing. Ya. Kemudian, ya, yang 1, 2, 3, 4, 5 pertama kali datang jam 3 subuh, ya. Kemudian ya jam 7 datang, nggak boleh tiba-tiba apa? Iya, ngaku ini binatang, ini ikan apa? Ikan saya. Yang berburu siapa, yang mancing siapa dulu, dia yang apa? Berhak mendapatkan hasil pancingannya tersebut. Wa ilal ma'adin ghairi dhahira. Demikian pula yang mungkin ya dikasih hak untuk menambang. Maka yang pertama mendapatkan dialah yang berhak untuk mendapatkan hasil tambang tersebut. Wa ghairi al-jariyah. Kemudian wasabaqu ila akhdi hatabin aw hashisin aw mandubin raghbatan anhu. Atau yang lebih dulu mendapatkan kayu bakar. Ya, mungkin di desa-desa ada hutan yang memang diperbolehkan untuk mengambil yang jatuh-jatuh saja. Siapa yang dapat pertama yaitu yang berhak untuk memilikinya. Paham ya? Atau hasis, atau mencari rumput ya di tanah yang memang dipersilakan untuk mengambilnya. Siapa yang pertama mendapatkan ya dia yang berhak untuk membawanya pulang. Atau barang-barang yang tidak dipakai. Ya, mungkin yang banyak terjadi di kampung ya, yang banyak dilewati oleh pemulung. Ya, kadang ada pemulung yang datang jam 2 malam. Bukan maling ya. Ya, dia ngambil dari apa? Bak sampah. Paham ya? Ya, ini yang pertama kali dapat ya dia yang berhak ya, paham ya? Dan sekali lagi ini maksud daripada hadis tersebut. Wasabaqu ilal julusil masajid wal madarid wal aswaq. Ya, mendahului mendapatkan tempat duduk di masjid, di madrasah. Cuma nggak disebut ini pengajian rumah, nggak ini ada. Ya, ini meskipun nanti akan ada perinciannya juga. Ya, kalau mau misalnya anak jam 8 belum datang, antum gantikan apa-apa. Cuma kok nggak ada yang rebutan dulu di sini ya? Hah? Ada yang mau anak pindah? Nggak apa-apa. Hah? Ini maksudnya nggak semutlak itu juga, ya. Misalnya juga kadang di majelisnya para ulama ada qori yang membaca di depan. Antum jangan apa? Ya, duduk di depannya. Paham? Ya, kan yang pertama kali dapat ya dapat. Iya, tapi ini sudah apa? Ya, sudah termasuk kebiasaan, ya, tempat yang sebelah kanan itu biasanya untuk pembacanya. Random. Ya. Demikian pula contoh di salat berjamaah. Jangan ya, karena antum yang datang pertama langsung pas ya berdiri duduk di belakang imam. Padahal surat Al-Ikhlas saja belum apa? Iya, karena di situ ada kekhususannya, yaitu sabda Rasul, liyalini ulunuha minkum. Yang berhak kata Rasul, ya salat di belakangku yang pandai dalam bacaan nanti akan bisa menjadi apa? Ya. Dan sekali lagi, iya, yang pertama datang dia yang berhak mendapatkan tempat itu, cuma tadi ada perinciannya. Paham dong? Demikian pula, ya, contoh ya di sini rata-rata yang ya bersandar di dinding siapa? Iya, antum
Antum yang masih usia 20-30 masa rebutan sama. Ya sudahlah kasih. Masa ayo. Justru yang muda yang di depan-depan, jangan malah rebutan dengan yang ya dimaklumi lah yang di belakang-belakang. Ya, paham ya? Iya. Baik. Jangan rebutan gara-gara apa? Iya. Ngono yang ngono. Baik. Demikian pula wal aswaq warubut illam yatawaqqaf dalik ala nazirin ja'ala lahu tartib wa ta'yin. Demikian pula di pasar, tempat-tempat ya umum tidak boleh ada bookingan kecuali yang memang sudah ditentukan oleh yang berhak menentukan. Ya seperti mungkin di majelis ilmu, ya sudah panitia memberikan tempat bagi ustadz di sini, bagi yang membaca di sini dan seterusnya, ya. Atau seperti di sekolah, di kelas, ya, sudah ditentukan tempat-tempat duduknya, maka ini beda lagi pembahasannya. Fayarji fi ila nasil waqifin wal mungsin. Ya, ini kembali kepada ya kalau istilah kita panitia atau pengurus yang menentukan tempat-tempat duduknya. Faman sabaqa ila syai'in mubahat alati la malika laha fa huwa ahqqu biha. Maka barang siapa yang mendahului kepada sesuatu yang mubah yang tidak ada pemiliknya, dengan syarat yang tidak ada apa? Pemiliknya, maka dia yang berhak mendapatkannya. Wal mulku fiha maksurun alal qadril ma'khud. Ya, sedangkan yang diambil sesuai dengan apa? Kadar yang memang ada, tidak berlebih-lebihan. Ya, contoh, ya orang sudah duduk di tempat yang ya secukupnya, jangan apa? Ngambil bookingan tempat apa? Yang lain, ya, biar dapat kotak yang kedua misalnya. Jangan. Baik. Wa kadzalika man sabaqa ilal a'mal fil ju'alat allati yaqulu fiha sahibuha man amila li hadzal amal falahu kadza fa huwal mustahiqu litaqdim wal ju'li. Demikian pula orang yang mendahului dalam menjalankan apa yang diinginkan oleh orang yang mengatakan barang siapa yang misalnya barang siapa yang bersihkan depan rumah saya pertama kali saya akan beri hadiah misalnya. Kemudian ada yang pertama kali datang membersihkan, maka dia yang berhak untuk apa? Mendapatkan hadiah tersebut. Ya mungkin juga sama dengan itu. Siapa yang hafal 40 hadis ini saya akan kasih hadiah. Misalnya ada yang langsung angkat tangan, langsung dapat hadiah. Enggak usah yang lain iri. Paham? Jangankan iri. Enggak ada yang sama sekali. Baik. Fahuwal mustahiqu litaqdim wal ju'li. Wa kadzalika man sabaqa ila iltiqatil luqata wal laqid wa ghairiha. Ini sama juga dengan tadi menemukan barang yang memang itu istilahnya kurang berharga lah. Ya maka boleh diambil siapa yang dapat pertama dia yang berhak memilikinya. Ya mungkin seperti pulpen di pinggir jalan, artinya bukan yang berharga. Fa kullu dakhilun fi hadzal hadis. Maka ini semuanya masuk ke dalam kategori hadis ini. Ya sekali lagi, meskipun secara periwayatannya tidak sahih, namun secara makna as-sahih. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, karena ini pendek, kita langsung lanjut hadis ke-46 dan ke-47. Karena Syekh juga menggabungkan dua hadis ini dalam satu syarah. Meskipun pembahasan 46 ini sudah kita sampaikan, ana pribadi kurang terlalu mendalami, hanya tahu sekedarnya saja. Maka jangan konsultasi masalah ini ke ana. Paham ya? Ya, sekedar hanya tahu gambaran global-globalnya saja. Fas'alul ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Taib. Al-hadis as-sadis wal arba'un, hadis yang ke-46. Ini kalau dalam kajian kita hadis arba'in nawawiyah,
Hadis yang keberapa? 43, santu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha." Berikanlah hak-hak warisan kepada pemiliknya yang berhak mewarisinya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut apa yang dimaksud dengan al-faraid, ashabul furud. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Maka sisa dari pembagian untuk ashabil furud itu diberikan kepada yang lebih dekat kekerabatannya, ya, dari laki-laki. Muttafaqun alaih. Hadis ke-47. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul bersabda, "Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu." Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing. Fala wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Di dua hadis ini saling berkaitan. Hadis 46 dan 47. Langsung kita baca syarah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, hadzanil hadisan istamala ala julli ahkamin mawaris. Dua hadis ini mencakup, ya, secara umum hukum-hukum waris. Wa ahkamil wasaya. Demikian pula tentang hukum wasiat. Nanti akan ada pembahasan wasiat terakhir. Fa inna Allah Ta'ala fassala ahkamal mawaris tafsilan taman wadihan. Sesungguhnya Allah telah memperinci masalah hukum pembagian waris secara sempurna, secara terang dan jelas. Maka seorang muslimah yang bijak wajib menerima hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ataqula di haqqin haqqahu. Dan Allah memberikan setiap orang haknya masing-masing. Maka tidak boleh ada protes atau keberatan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak sempurna imannya sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim, pemutus perkara dalam perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak mendapati keberatan dalam hati mereka atas keputusanmu, dan mereka betul-betul berserah diri. Seorang muslimah wajib sami'na wa ata'na kepada hukum Allah, apapun hukumnya tersebut. Di antaranya hukum masalah warisan. Demikian pula kaum laki-laki harus betul-betul berkomitmen mengikuti hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakini Allah Maha Adil, tidak mungkin Allah mendolimi hamba-hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Tidaklah kami, kata Allah, mendolimi hamba-hamba. Kemudian wa amara sallallahu alaihi wasallam antul haqal faraidu bi ahliha. Hadis ini Rasul SAW memerintahkan untuk memberikan al-faraid. Faraid itu sudah pernah kita sampaikan, yaitu bagian warisan yang sudah ditetapkan dalam syariat Al-Quran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekedar sebenarnya mengulang kembali istilah-istilah dalam ilmu waris. Ada yang dinamakan ashabul furud, ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya dalam nas, ayat ataupun hadis. Insyaallah akan kita baca surat An-Nisa 11 dan 12. Baik, sekedar rombongan tuh tanya, ada berapa al-furud bagian warisan? Laki-laki dulu, yang ikhwan dulu yang mau menjawab.
Anak ulang lagi, ada berapa bagian warisan yang sudah ditetapkan dan sebutkan. Yang ikhwan dulu. Ini sudah kita bahas di kajian Arba'in Nawawiyah. Bagian ya waris yang sudah ditetapkan di dalam nas, ya, bagian ashabul furud. Silakan Pak, ada berapa dan sebutkan. Laki-laki mendapatkan. Lah, bukan itu Pak. Bagiannya saja, kita nggak tanya orangnya. Baik. Berapa dulu? Sebutkan dulu. Ada berapa dulu? Ada berapa dan sebutkan. Ada 10 atau 7 atau jangan di... Nah. Ya sebutkan dulu. Baik, yang lain. Akhwat. Sebutkan ada berapa dan rinci. Nah. Ada berapa? Taib, yang jawab ada 6, silakan sebutkan berapa saja bagian itu. Jangan nyontek ya. Ada 6 yang disebut dengan ya al-furud, ya bagian warisan yang sudah ditetapkan. Urutannya 1/4, 1/8 dan setengah, atau setengah, 1/4, 1/8. Paham ya? Setengah, 1/4, 1/8. 1/3, 1/6, 2/3. Paham? Paham ya? Nah, itu saja, gitu aja kok. Beda-beda pendapat. Paham ya? Ini sudah kita pelajari di Arba'in Nawawiyah. Ya, anak ulangi lagi, bagiannya gampang ngapalkannya. Mulai dari urutan ya setengah, 1/4, 1/8. Paham? Ya. Kemudian 1/3, 1/6 dan 2/3. Paham dong? Nah, itu dalilnya. Ini kita mau baca. Ya, karena pembagian warisan tidak lepas dari surat An-Nisa 11 dan gimana? Lanjut apa enggak ini? Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Taib, ana baca, tolong didengarkan ayatnya, mohon tenang. Wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummi thuluts fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus min ba'di wasiyati yusi biha audain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyum aqrabu lakum naf'an faridatan minallah innallaha kana aliman hakimah. Yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ini sekali lagi tidak boleh protes, harus betul-betul yakin ini Allah Maha Adil. Kemudian Allah perinci, ini yang dimaksud dengan ashabul furud, ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya secara nas. Paham dong? Ini yang disebut dengan ashabul furud. Al-hiqul faraid, berikanlah al-faraid, itu bagian-bagian yang sudah ditentukan kepada yang berhak. Siapa itu di antaranya di sini? Allah mengatakan tadi, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3. Paham? Antum tulis 2/3 tadi yang kita sebut tadi. Ini ada 6. Ya, 2/3 kalau anak perempuan lebih dari 2. Baik. Kemudian jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh 1/2 ya, dari harta warisan tersebut. Baik dong? Kemudian dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Ini ya, bapak dan ibu bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Sudah ada berapa di sini? Ya, 2/3, setengah dan apa? 1/6. Jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3.
Ya, ini yang keempat. Ya. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Sudah? Ya, pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Ya, kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman An-Nisa 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain ila akhirih. Baik. Dan bagimu ayat suami-suami 1/2, ya, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4. Sudah disebut belum tadi? Belum. Ada berapa sudah sekarang? 5 kurang 1 ya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak punya anak. Jika kamu punya anak, maka para istri memperoleh 1/8. Paham dong? Pas? Ya, jadi sekali lagi kalau ditanya al-furud, bagian warisan yang sudah ditetapkan ada berapa? Nah, berapa saja? Pintar, Masya Allah. Baik. Ya, itu yang namanya ashabul furud. Ya, kalau mau sekali lagi sekedar murajaah, memang nggak bisa ya paham 100% atau 75%, 50% kecuali ada daurah khusus ya. Ya, dan sekali lagi yang ngajar bukan seperti ana, yang ngajar ahlinya. Baik. Kalau kita sekedar ya nggak ada rotan apa? Baik. Intinya tadi ashabul furud yaitu ahli waris yang ya bagian warisannya sudah ditetapkan secara nas. Diantaranya tadi surat An-Nisa 11 dan 12. Kemudian ada yang dinamakan ya asobah. Asobah itu ahli waris yang tidak ditentukan bagian apa warisannya. Dan mereka mendapatkan setelah dibagi untuk ashabul furud. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut di sini. Paham? Ada 2 istilah tersebut. Nah, anak ulang. Ada 2, ini secara umum saja, ahli waris. Yang pertama ashabul furud. Ahli waris ada 2. Ashabul furud, yaitu tadi, ahli waris yang bagian warisannya sudah ditetapkan secara nas. Antum kasih tanda kurung An-Nisa misal An-Nisa 11 dan apa? 12. Paham? Sudah? Itu namanya apa? Ashabul furud. Dan itu yang Rasul sabdakan tadi, alhiqul faraid bi ahliha. Artinya ahlil faraid, ahlil furud. Yaitu yang mendapatkan warisan dengan pembagian yang sudah ditetapkan secara nas tadi. Adapun yang kedua namanya asobah. Asobah. Ini ada nanti kata-katanya dalam ucapan Syekh selanjutnya ini. Asobah yaitu ahli waris yang bagian warisannya apa? Ya, tidak ditentukan secara nas dan akan mendapatkan bagian setelah ashabil furud. Sudah? Baik, ini ada penjelasan lebih lanjut di sini. Kata Syekh, Rasul SAW memerintahkan untuk memberikan bagian warisan kepada ashabil furud tadi. Fayuqaddamuna alal asobat. Dan mereka ini ashabul furud yang kita sebut tadi, mulai dari anak-anak perempuan, kemudian bapak ibu, kemudian suami istri, ini namanya ashabul furud.
Ya, mereka yang lebih didahulukan untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Ini bagian berapa? Paham? Kemudian kalau memang ada sisa, baru yang lainnya. Ini namanya apa? Asobah. Paham? Nah, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Ya, asobah itu tadi yang kata Rasul, kalau ada sisa dari ashabil furud, maka sisanya untuk asobah yang laki-laki, yang lebih dekat dengan yang meninggal. Siapa mereka? Ini yang namanya asobah. Wahumul asobah minal furu'idz dzukur. Kalau kita tambahkan lagi di antara istilah dalam ilmu waris, ada namanya al-usul, al-furu', al-hawashi. Namanya manusia, ya, dia lahir dari siapa? Nah, bapak ibunya. Bapak ibunya lahir dari siapa? Kakek neneknya. Ya, intinya apa? Yang meninggal dunia ada namanya al-usul, akarnya, yaitu bapak ibu kakek nenek sampai atas. Paham? Itu namanya apa? Usul. Jadi sekali lagi, al-usul dalam ilmu waris artinya apa? Orang tua. Orang tua di sini bisa bapak, ibu, kakek, nenek. Paham? Paham? Ini namanya usul. Namanya orang meninggal biasanya juga ada furu cabangnya. Yaitu siapa? Anak-anaknya, laki dan perempuan, dan cucu-cucunya. Dan sekali lagi ada usul, akar, ada cabang. Akarnya yang meninggal berarti siapa? Akar. Oh, kok cucu? Namanya akar. Masa ada cucu sebelum ada? Ya, namanya akar itu ya yang lebih dulu ditanam daripada apa? Ya kayak tanaman lah. Ada batang, ada akar, ada cabang. Yang pertama kali muncul apa? Akar. Itulah bapak, ibu, kakek, nenek. Paham? Namanya apa? Akar. Al-usul. Kemudian yang kedua al-furu', cabang. Cabang dari yang meninggal yaitu tadi. Siapa? Anak, cucu. Paham? Nanti akan ada lagi namanya al-hawashi, sampingan-sampingannya. Yaitu saudara-saudaranya. Paham? Ya, atau mungkin pamannya. Namanya al-hawashi. Di antara al-asobah tadi, yang bagiannya belum ditentukan secara nas, itu ada beberapa ya kategori. Yang pertama, al-furu'udz dzukur. Cabang dari yang meninggal. Siapa berarti? Anak-anak ya laki-laki. Kemudian wal usuludz dzukur, akar yang laki-laki. Siapa? Bapak, kakek. Paham? Itu namanya asobah yang mendapatkan bagian setelah ashabul furud. Kemudian wa furu'ul usul az-dzukur. Ini wallah alam, ini makna lainnya al-hawashi. Seperti tadi. Paman, ya, anak paman, saudara, wal-wala atau dalam perbudakan. Baik, ya, kemudian dikatakan oleh Syekh, fayuqaddam min hadil jihad ida istama asiban fa aktsar al-aqrab jihatan. Ya, misalnya tadi yang ashabul furud yang paling utama tadi dibagi dulu. Ya, kemudian ada sisa harta warisan tersebut maka diberikan kepada asobah. Asobah ini ada beberapa orang misalnya. Maka yang lebih didahulukan, yang lebih dekat kekerabatannya dengan yang meninggal dunia. Fa in kanu fi jihatin wahidah kudimal akrab manzilatan. Ya, kalau misalnya tadi ada asobah dari furu'ul dzukur, cabang yang laki-laki. Siapa cabang laki-laki itu? Cabang anak dan cucu. Seperti kalau ada ya asobah anak dan cucu, maka yang paling dekat kepada yang meninggal siapa? Iya, pintar Masya Allah. Jangan langsung buka konsultasi waris loh ya. Ini sekedar gambaran umum saja. Ini maksud daripada lebih didahulukan yang dekat dengan apa? Yang meninggal dari kalangan tadi. Furu'udz dzukur yang laki-laki. Ini sebagaimana kata Rasul tadi. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Sisa dari pembagian ashabil furud tadi
itu yang berhak adalah tadi laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya dengan yang meninggal. Wal ammu masalan ala ibni ammi. Kalau yang sampingan tadi, yaitu al-hawashi, paman dan anak paman, yang lebih dekat kepada yang meninggal siapa? Iya, maka yang lebih berat mendapatkan sisa warisan tersebut pamannya. Fa in kanu fi manzilatin wahidah wa tamayyaza adum bi quwwatil qarabah. Kalau mereka asabah ini sama-sama satu tingkatan istilahnya, namun lebih memiliki kekuatan yang lebih besar dari sisi kekerabatan, seperti antara saudara dan paman. Mana yang lebih dekat kepada yang meninggal dunia? Tentunya apa? Saudara. Ini secara gambaran umumnya. Wa hadza huwal murad bi qouli sallallahu. Inilah yang dimaksud oleh Rasul, apa yang tersisa dari bagian warisan setelah dibagi untuk ashabil furud, maka yang laki yang lebih dekat kepada mayit yang lebih berhak. Meskipun ini sekedar tambahan pertanyaan. Tolong ngantuk. Ini sudah kita sampaikan pada kajian Arba'in Nawawiyah. Kata-kata li aula rajulin zakarin. Rasul menyebut kata-kata zakarin. Apa makna yang tersirat dari kata-kata ini? Rajul sudah laki-laki. Tapi Rasul tegaskan zakarin. Kenapa? Ada makna yang tersirat dari sabda Rasul ini. Ini sudah pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr pada kajian waktu itu. Singkat jawabannya sebetulnya. Gak ada. Baik, labas. Ini kata beliau menunjukkan meskipun misalnya tadi asobah paman usia 60, sedangkan saudaranya masih usia 10 tahun, tetap didahulukan apa? Gak pandang bulu siapa yang paling dekat kekerabatan dengan yang meninggal dunia, maka dia yang lebih berhak meskipun usianya jauh. Paham ya? Wallahu a'lam. Kemudian kata Syekh, li aula rajulin dzakar ay aqrabum jihatan au manzilatan au quwatan ala hasabi hada tartib. Kalau ada asabah yang istilahnya tadi beberapa alternatif, maka didahulukan yang lebih dekat kekerabatannya dengan yang meninggal dunia. Ini kalau istilah ilmu waris ada namanya al-hajb, yang menghalangi. Seperti tadi kalau ada anak laki-laki dan cucu, maka cucu dihalangi mendapatkan bagian oleh siapa? Ini namanya hajib dan mahjub. Wa ulima min hadza anna sahibal fardi muqaddamun alal asib fil bada'ati. Maka dari hadis ini diketahui bahwasanya ashabul furud seperti tadi, anak perempuan, bapak, ibu, suami, istri, itu dalam istilahnya coret-coretan ahli waris itu yang lebih didulukan dihitung. Paham? Sekali lagi ashabul furud yang sudah kita baca, orang-orangnya istilahnya yang Allah sebut dalam An-Nisa 11-12, kalau hitung-hitungan waris itu dulu yang dihitung. Anak perempuan kalau lebih dari 2 dapat berapa tadi? 2/3. Ini dihitung dulu yang ashabul furud. Wa annau in istaghraqatil furud at-tarika saqatal asib fi jami masail faraid. Kalau ashabul furud tadi itu sudah mengambil semua hak warisan, maka yang asabah harus ikhlas. Jadi sudah sekali lagi namanya sekali lagi Allah yang sudah menentukan. Maka tidak boleh protes. Kalau sudah harta itu hanya memang cukup untuk ashabul furud yang pertama tadi, maka sekali lagi yang lainnya harus mengikhlaskan. Hatta fil himariyah,
Contoh ada pembahasan namanya al-himariyah. Apa itu? Ini disebutkan perinciannya. Wahya ma idza khallafat zaujan. Ada seorang perempuan meninggal dunia, meninggalkan suami. Kemudian umman meninggalkan ibu. Wa ikhwatan li ummin, meninggalkan saudara-saudara seibu. Wa ikhwata asyiqa, meninggalkan saudara-saudara sekandung. Kan ada saudara seibu, ada saudara apa? Sekandung. Paham kan? Ya. Maka bagaimana pembagiannya? Kata Syekh, falizauji anis. Ya, bagi suami mendapatkan separuh. Ini sekali lagi antum nanti lihat lagi di surat An-Nisa tadi pembagiannya sudah ditentukan. Walil ummi sudus. Ya, bagi ibu mendapatkan 1/6. Walil ikhwali as-sulus. Bagi saudara laki-laki yang dari satu ibu mendapatkan ya 1/3. Loh, mana saudara sekandung? Maka kata Syekh, fahaulai ahlul furudin alhaqna bihim furudahu. Ya, 3 golongan tadi, suami, ibu, dan saudara laki-laki dari satu ibu, mereka inilah yang namanya ashabul furud. Mereka yang didahulukan. Wasaqatal asyiqa, gugur saudara apa? Sekandung. Kenapa? Itu tadi karena Rasul mengatakan al-hiqul faraid bi'ahliha. Yang dihitung pertama kali itu ashabul. Contoh sekarang, ya. Kenapa saudara sekandung ya gugur sedangkan saudara seibu itu dapat bagian? Kenapa dan apa dalilnya? Simpel sebetulnya jawabannya. Ya, silakan Bu. Yang bisa jawab langsung. Bukan itu jawabannya. Ya. Ini kita pakai ya alasan bukan akal-akalan ya. Ini makanya kenapa dan apa dalilnya. Simpel sebetulnya. Ya. Kalau akal-akalan mungkin ya lebih dekat saudara kandung kan? Ya kan? Ya, agama bukan dengan akal, agama dengan nas. Mana itu? Mana? Yang mana? Hah? Baik, sebetulnya jawabannya simpel tadi. Ya, kalau ditanya kenapa kok saudara sekandung gugur sedangkan saudara laki-laki seibu dapat, itu tadi. Karena saudara laki-laki seibu itu termasuk ashabul furud. Paham? Ya, mana dalilnya? Ini kita baca. Nah, jadi sekali lagi, kenapa kok yang saudara sekandung laki-laki tidak dapat? Karena bukan ashabul furud. Paham? Ya, ashabul furud sudah ditentukan kategorinya di dalam nas ini. Paham tuh? Fa in kanu aktsara min dzalik fa hum syuraka fi thuluth. Kalau mereka lebih dari 3 saudara laki-laki tersebut, maka mereka mendapatkan sepertiga. Ini yang disebutkan dalam konteks ini. Paham tuh? Paham enggak? Paham enggak paham? Ya, terus belajar. Iya. Ini sekali lagi kasusnya anak ulangi lagi. Kalau ada ya istri meninggalkan suami, ibu, dan saudara laki-laki seibu, serta saudara laki-laki ya sekandung, maka pembagiannya ya tadi, suami separuh, ibu 1/6, saudara laki-laki yang seibu saja. Paham yang dapat. Kenapa? Karena ashabul furud. Paham? Jadi sekali lagi saudara laki-laki yang sekandung jangan protes. Ini pembagian yang dari Allah Ar-Razik yang membagi apa? Rezeki. Baik. Intinya sekali lagi kalau ada nanti kasus tertentu ya sudah, tanya konsultasi kepada ahlinya. Cuma ini teori secara umumnya saja.
Li'anhum asobat. Kenapa ini? Jawabannya, kenapa saudara laki sekandung tidak dapat atau jatuh bagiannya? Karena mereka asobat. Paham? Mereka yang apa? Hanya bisa mendapatkan bagian kalau ada sisa. Kalau nggak ada sisa, ya ikhlas lillahi. Baik. Wahada huwa sahih adilatin katsira. Inilah yang sahih kata Syekh berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Hada Allahu. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa istadalu biqauli sallam al-hiqul farad bi ahliha, dan diambil dalil dari hadis ini, yaitu berikanlah bagian warisan kepada yang berhak mendapatkannya, yaitu ashabul furud tadi, ala annal furud idza kathurat wa tazahamat wa lam yahjub ba'dhum ba'dha fa innahu ya'ulu lahum wa tanqus furuduhum bihasabi ma'alat bihi kaduyun idza adlat ala mawjudatil gharim alati la takfi lidainihim fa innam yu'tuna biqadri duyunin wa hada minal adab. Ini Anda mau baca dari terjemahannya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, sabda beliau, tolong dilihat halaman 182 itu paragraf yang pertama. Sabda beliau, berikan faraid, bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan kepada para pemiliknya, dijadikan dalil bahwa para ahli waris yang memiliki bagian tertentu, apabila jumlahnya banyak dan tidak saling menggugurkan satu sama lain, maka dilakukan aul. Ini juga istilah dalam ilmu waris, aul. Ya, kalau globalnya itu contoh-contoh ya. Ini ya kita tidak bisa masuk terlalu ke dalam karena sudah pusing juga. Baik, ya. Ya, ini ya intinya ini kalau gambaran umumnya ya. Kalau seandainya aul itu seandainya sudah dihitung-hitung pembagiannya semuanya, ternyata harta warisannya nggak cukup. Ya, maka bagaimana solusinya? Ini gambarannya, ini yang dibahas sekarang ini. Cuma gambaran umum, kita kasih gambaran umum saja. Rinciannya nanti antum tanya ke ahlinya. Contoh ya, orang tua dia punya 10 anak, ya. Sedangkan dia punya misalnya punya 10 anak, sedangkan dia punya roti cuma 8. Bagaimana membaginya? Ya dipotong-potong jadi 10 bagian. Ya itu juga sama demikian. Ya, ahli warisnya ada kurang lebih, misalnya tadi ahli warisnya ada 10, hartanya cuma 8, yaitu maka pembagiannya apa? Dikurang yang misalnya dapat 10 juta hanya dapat apa? 8 juta misalnya. Paham ya? Ini namanya aul. Nah, paham? Demikian pula ada namanya istilahnya arad, dikembalikan. Ini kebalikannya. Kalau tadi orangnya banyak, hartanya sedikit. Maka apa? Ya dibagi dikit-dikit. Paham? Nah, ini kebalikannya. Hartanya banyak yang dapat, orangnya sedikit. Maka apa? Itu kalau dibagi rata dulu sesuai dengan pembagian tadi, kelebihannya dibagi lagi. Paham? Ini yang dimaksud dengan aul wal warad. Ya, ini perinciannya wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan sedikit karena waktunya sudah ini juga. Tolong yang mau tanya, ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, tolong ditulis di kertas saja. Ya, cuma nggak usah pakai konsultasi. Ya, cara umum saja. Ya, ini sekali lagi untuk kajian-kajian selanjutnya juga demikian. Ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita sekali lagi agar tidak mendatangkan madharat yang lebih besar, maka untuk kajian-kajian selanjutnya juga pertanyaan harus ditulis lewat kertas, bukan saat ini saja. Bukan masalah waris saja. Untuk yang selanjutnya, bagi yang mau bertanya, tolong lewat kertas. Nah, jazakumullah khairan. Taib, kata Syekh, wa yadulul hadis anna idalam yujad sahibu fardin fal malku lil asabat ala hasabi tartib as-sabiq. Hadis ini juga menunjukkan seandainya tidak ada ashabul furud, ya, tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan misalnya, yang ada cuma asobah, ya, maka harta warisan bagi asobah keseluruhannya. Paham dong? Nah, ini sekali lagi,
Ini butuh tafsir kalau ada kasus-kasus tertentu. Wa kadzalika yadullu ala annahu idalam yujad il ashabul furud wa lam yujad asif fa innahu yuraddu alaihim ala qadri furudihim. Demikian sebaliknya, kalau ashabah tidak ada, yang ada cuma ashabul furud, maka semuanya diberikan kepada ashabul furud. Kama tu'alu alaihim li'anna min hikmati fardil furud wa takdiruha anta bakal baqiya lil asib. Kemudian juga di antara hikmah kenapa kok dibagi terlebih dulu kepada ashabul furud, agar sisanya untuk lil ashabah. Fa idalam yujad rudda alal mustahiqin li adamil muzahim. Kalau tidak ada ashabah, maka harta warisan untuk ashabul furud. Kemudian ini yang terakhir pembahasannya masalah wasiat. Ya, masalah warisan kita apa? Ya, kita tinggalkan kalau mau tanya kepada ahlinya saja. Wa yadulul hadis ala sihatil wasiyah li ghair waris. Ini pembahasan yang kedua, hadis yang ke-47 tadi. Hadis tadi menunjukkan bolehnya berwasiat kepada selain ahli waris. Ya. Jangan sampai ketika mau meninggal dunia, anakku kalau saya meninggal maka ambil hartaku sekian dan sekian. Nah, ditentukan. Maka ini tidak boleh. Karena ini bisa mendolimi yang lainnya. Karena Allah sudah memberikan hak waris bagi anak tersebut. Jadi double dapat bagian. Makanya Rasul mengatakan tadi, berikan setiap orang haknya masing-masing. Nah, walakin fi dzalika tafsil, dan dalam masalah ini ada perincian. Masalah wasiat. In kana al-musi ghaniyan wa yada warasatau aghniya ustuhibbat. Ya. Kalau ini sekali lagi, kalau wasiat kepada selain ahli waris. Paham? Ini sekali lagi, kalau wasiat kepada selain ahli waris itu ada perincian. Kalau untuk ahli waris boleh atau tidak? Wasiat untuk ahli waris boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau untuk selain ahli waris boleh atau tidak? Ada perinciannya. Baik, kata beliau, kalau yang meninggal atau yang berwasiat, yang mau meninggal misalnya kaya raya, dan dia telah banyak meninggalkan harta warisan yang banyak untuk anak-anaknya, maka disunnahkan dia berwasiat. Ya, kalau saya meninggal, tolong berikan sebagian harta saya ini kepada fulan yang bukan ahli warisnya. Ya, maka dibolehkan selama anak-anaknya atau ahli warisnya memang sudah mampu-mampu. Nah, wa in kana faqiran, kalau isinya kurang mampu yang berwasiat, maka awarasatu yahtajuna jamia mirasihi, atau anak-anaknya butuh banyak harta warisan tersebut, li faqrim au kasratihim, atau karena kefakiran anak-anaknya, fa aula alla yusi, tidak layak bagi yang mau meninggal berwasiat. Paham ya? Ya, sekali lagi, kalau orang itu mau berwasiat, lihat-lihat. Kalau dia memang banyak hartanya, warisannya sudah cukuplah untuk anak-anaknya, boleh dia berwasiat. Ya. Tapi kalau dia masih hartanya pas-pasan, anak-anaknya juga pas-pasan, jangan berwasiat. Itu intinya. Paham? Bal yada ma lauli warasati, maka dia tinggalkan hartanya untuk ahli warisnya saja. Kemudian wa amal wasiat waris fal hadis dalla ala man'iha. Adapun wasiat kepada ahli waris, maka jelas hadis melarang. La wasiyata lil waris. Wa allala dzalika biqauli sallam, dan ini dijelaskan sebabnya oleh Nabi sallam, innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqahu. Karena Allah telah memberikan setiap orang haknya masing-masing. Ya, jangan berlebih-lebihan. Faman awsa li warisin faqad ta'adda hududallah. Barang siapa yang berwasiat untuk ahli warisnya, maka dia telah melampaui batasan-batasan Allah. Makanya kalau antum baca An-Nisa ayat 13-14,
itu ada kaitan dengan hukum bermaksiat kepada Allah, hukum taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya surga. Namun ayat selanjutnya Allah mengatakan, wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nar. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan Allah. Ini yang dimaksud oleh Syekh di antaranya tadi. Ya, kalau orang itu memberikan wasiat kepada ahli waris, maka dia telah melampaui batasan ya Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah. Wa faddala ba'dal waris 'ala ba'd, dan dia lebih mendahulukan sebagian ahli waris atas sebagian yang lain. Artinya tidak adil. Wa sawa'an waqa dzalika 'ala wajil wasiyah awil hibah lil waris. Ya, entah itu sebagai bentuk wasiat atau hibah kepada ahli waris. Kama huwa ittifaqul ulama, sebagaimana ittifaq para al ulama. Ini juga masalah hibah. Rasul mengatakan i'dilu baina auladikum, berlaku adilah kepada anak-anak kalian. Jangan sampai karena cinta kepada salah satu anak kemudian yang lain tidak diberikan hibah ataupun hartanya. Au ala wajil waqaf li sulusi ala ba'di warasati. Wa syadda ba'dhum fi hadhihi masalah fa ajaza. Ini secara ringkas wallahu alam pembahasan hadis ke-45, 46 dan 47 wallahu taala alam. Kalau ada yang mau ditanyakan sekali lagi tolong ditulis di kertas. Kalau tidak ada alhamdulillah. Baik, ini ada pertanyaan, bolehkah harta warisan rumah berupa rumah dibeli dengan harga yang sangat murah oleh salah satu ahli waris tetapi tidak bermusyawarah dengan semua ahli waris? Ya nggak boleh. Dan itu nggak mungkin terjadi kelihatannya ya. Iya, karena penjualan itu kan bergantung pada apa? Iya. Ya, ini juga tidak benar sama sekali. Nah, harus bermusyawarah dengan ahli waris yang lain. Kita coba jawab pertanyaan yang agak panjang sedikit. Ada suatu keluarga saat ini, yakni seorang ayah yang masih hidup, istrinya sudah meninggal, memiliki 4 orang anak cewek dewasa 1 dan 3 anak laki-lakinya. Si ayah berkata atau berwasiat kepada anak-anaknya bahwa rumah pribadi ayahnya jika ayah sudah meninggal, rumah ayah jangan dijual, hanya diperuntukkan sebagai rumah berkumpul untuk keempat anak-anaknya. Sedangkan keempat anaknya belum ada yang punya rumah sama sekali. Sedangkan kalau tinggal satu atap bersama dengan keempat saudaranya, dikhawatirkan jadi gesekan hubungan sesama saudara. Apakah wasiat pesan dari ayah mereka tersebut boleh dilanggar atau yang dipatuhi, atau apakah tetap patuh dengan pesan ayahnya, yakni rumah beliau dijual dan dibagi sesuai. Baik, di sini ada 2 wasiat. Wasiat Allah yusikumullah fi auladikum, dan wasiat orang tua. Maka kalau bertentangan, mana yang lebih didahulukan? Iya. Nah, sekali lagi, wasiat Allah itu yang harus diprioritaskan, dijalankan. Allah yang berwasiat, yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Ya, kemudian perinciannya tadi. Maka sekali lagi, tidak semua wasiat orang tua bisa jalankan kecuali yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Atau misalnya seperti orang tua mengatakan, nanti kalau saya meninggal, harta saya bagi sama rata misalnya. Ini juga wasiat. Maka sekali lagi sama dengan tadi, yusikumullah. Sedangkan Allah membedakan, lidzakari misl hadzil unsayain. Ya, kecuali kalau misalnya tadi sudah dibagi semua sesuai dengan pembagian Allah, kemudian ada yang nggak mau karena sudah kaya, kasih kepada saudaranya yang mungkin masih memerlukan, ada masalah. Cuma lebih utama bagi dulu sesuai dengan pembagian Allah tadi. Kalau memang orangnya berkecukupan, sudah nggak butuh dengan fulus, kasih kepada saudaranya yang lebih membutuhkan. Wallahu ta'ala alam. Sudah siap pulang? Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.